الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء والمرسلين كلهم أجمعين. Bangun pagi, terima kasih atas semua yang kau kasih. Pagi-pagi wajah bini, oh terima kasih buat anak istri. Terima kasih buat matahari, burung-burung berkicau lagi. Di teras rumahku nikmati, jangan lupa sambil ngopi. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'i wal mursalin kulluhum ajma'in. Salah lagi, terima kasih dikasih hidup udaramu lagi. Pagi-pagi terima kasih dikasih pagi buat terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di teras rumahku nikmati, jangan lupa sambil ngopi. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'i wal mursalin kulluhum ajma'in. Lagi di Depok gue, pada kesempatan sore hari yang indah ini, gue di tempat Joglo Nusantara Bang Heri Gonku. Kebetulan pada bincang-bincang kali ini gue ditemenin sama Bang Mus dari Debu. Selamat sore Bang Mus. Dan satu lagi senior gue Bang Pacun, Bang Mansur. Ini ketua Gus Durian Kota Depok. Saya kepengen diskusi banyak nih sama Bang Mus sama Bang Pacun terkait masalah budaya nih Bang. Budaya terutama di Kota Depok nih Bang Mus. Di Kota Depok. Di Kota Depok itu banyak banget seniman Bang. Banyak seniman, banyak budayawan, bahkan orang-orang besar lahir di Depok. Tapi kok rasa-rasanya Depok gini-gini aja. Rasa-rasanya Depok gini-gini aja. Nah, sementara Bang Mus sendiri orang yang tinggal di Depok. Punya saran nggak sih Bang? Pertama, saya terima kasih juga, saya juga baru datang ke Joglo Nusantara. Siap. Sangat luar biasa dan sangat cocok dengan apa yang kita juga berusaha melakukan. Kalau soal seniman Depok yang banyak yang kita kenal memang kelas dunia, sangat luar biasa. Tapi mungkin apa ya, gaulnya aja ya masing-masing punya tempat. Justru satu kebanggaan buat saya hadir hari ini, saya jadi kenal Bang Mansur. Bang Mansur. Bang Mansur siapa tadi? Bang Pacun. Ya, sama Pak Heri tadi juga. Ini saya baru tahu sebenarnya. Dan satu tempat yang sangat luar biasa. Ternyata Depok ada tempat yang luar biasa ya Bang. Depok banyak tempat luar biasa sebenarnya. Mungkin yang diperlukan orang berseni karena seni, karena cintanya. Kalau dia seni, ini saya ngomong ini karena berdasarkan banyak kawan-kawan yang kita pengen ajak apa, tapi kadang-kadang main di tempat nggak punya duit, nggak punya apa, tapi masih ini berseni karena cinta. Beda hasil seninya masih beda. Kalau hanya patokannya karena ada duit, ya mungkin kita juga ke sini. Nah, saya mau nanya nih Bang. Saya mau nanya sama Bang Pacun Bang. Siap. Bang, lu kan lahir di sini Bang. Iya. Lu gede di sini, lu jadi orang sini, bahkan lu jadi aktivis di sini Bang. Dengan pernyataan Bang Mustafa tadi gimana Bang? Ya sepakat ya. Apa yang tadi dikeluarkan pendapatnya, statementnya sama Bung Mustafa itu sepakat. Bahwa pertanyaannya tadi banyak tokoh besar di Indonesia ya. Tapi tokoh besar di Depok Indonesia dalam konteks dan rangka menguatkan nggak muncul dalam rangka menguatkan Kota Depok. Oke, nah pertanyaan mungkin mengapa? Nah ini karena saya ngobrol sama Bang Iwan, karena saya salah satu pembina OI Depok. Saya ngobrol sebelumnya sama almarhum Rendra, kenapa
bicara aset dalam konteks penguatan seni budaya dan lain-lain itu aset. Nah itu yang kita lihat kurang. Depok sendiri mengapresiasi tokoh-tokoh besar yang ada di Depok itu sehingga akhirnya Depok tetap terlihat kecil, padahal ketika Depok di branding kota pendidikan, apalagi ditambah misalnya kota budaya, sangat cocok karena beberapa pergaulan dan orang-orang besar di sini. Nah kurangnya apa? Kurang apresiasi dan kurang kemudian memfasilitasi ruang-ruang seperti itu. Boleh saya. Ayo lanjut bang. Ini sebenarnya memang kalau kita dengar sangat tepat. Waktu dulu kita mungkin kawan-kawan kan tahu yang tempat yang Kampung 99. Betul Ya. Pernah dulu kita bikin acara di situ dan saya ini kan menyangkut kita bisa ngomong kepada seniman karena kita juga seniman. Yes. Sehingga kalau saya bisa ngomong ke orang rakyat biasa karena saya rakyat biasa, tapi kalau saya ngomong ke pemerintah saya repot, saya bukan orang pemerintah. Tetapi kalau Pak mengharapkan, kalau prinsipku ya, kalau kita menjalankan sesuatu, jaga kebersamaan. Betul. Dan pemerintahan yang merapat ya, karena udah menjadi satu kekuatan yang sangat dahsyat, yang grassroots ya. Apalagi zaman sekarang, kalau dulu kita masih mengandalkan media-media, sehingga tapi yang terjadi dengan media juga karena menyangkut siapa ada duit, dia yang bisa naik. Gitu. Kalau sekarang nggak kayak gitu, sekarang kan sosmed. Jadi tinggal bagaimana kita menjaga kebersamaan, bikin apa aja yang bisa dibikin, menunjukkan tadi identitasnya, eksistensinya Depok. Dan ingat, seniman paling susah dia paling susah menunjukkan apresiasi yang saya temukan. Ini mungkin karena persepsi saya yang bodoh, gitu. Tapi paling susah diapresiasikan seniman yang lainnya. Apa ada hubungan sama idealisme antar seniman bang? Tidak, mungkin karena saking asik dia di dalam keseniannya dia sampai dia lupa yang di sampingnya, di depannya apa, dia kan benar-benar asik di situ. Nah bagaimana, siapa tahu kan ucapan kita hari ini menjadi penggugah bahwa coba kalau contoh waktu kita acara di Kampung 99 dulu 5-6 tahun lalu atau berapa tahun lalu, kita setiap sebelum main ada mungkin 15 grup yang main, tapi kita duduk tanggung masing-masing. Giliran kita harus naik, ditepukin 15 grup. Jadi seniman yang kita juga, ya ini berdasarkan pengalaman sendiri juga ya, saya ini bahwa kita dulu terlalu asik dalam urusan kita, memang seninya jadi unik, tapi di waktu yang sama kita lupa orang-orang sekitar gitu. Jadi bagaimana bisa kita menimbulkan lebih apresiasi terhadap, maksudnya sebagai contoh ya kita aja, bagaimana kita bisa dukung yang lain. Karena gini bang Bus, Depok itu kalau kita bandingin ke yang lainnya bang Bacun, itu cuma 11 kecamatan bang, kecil banget Depok. Tapi jangan salah, 11 kecamatan jadi 64 lurah, 63. Enggak, itu cukup besar, kita 3 bulan keliling dulu. nah, Gitu. maksud saya pengelolaan di Depok itu dengan tadi orang-orang besar ada di Depok, terus kemudian bisa jadi penguatan pemerintah itu sendiri, harusnya nih bisa ditopang kan bang, harusnya kan gitu. Karena itu tadi bang, dari 63, kalau kita bandingin ya antara kota Bogor, kota Tangsel, dan kota Depok, rasanya lebih seksi kota Depok bang. Pertama mungkin jadi pintu gerbang Jawa Barat, kedua jadi penyangga ibu kota. Walaupun ibu kota sedikit lagi mau pindah. Wah, sedikit lagi mau pindah. Nah, Tapi tadi menarik ya, nyambung ke ungkapan dari abang kita dari Puncak. Pertama, saya memang melihat apresiasi ini bukan satu-satunya sumber yang kemudian membuat kita dalam hal eksistensi keberadaan terlihat tidak muncul. ya, Tapi memang faktor internal di antara seniman sendiri juga menjadi faktor. Ya, debu asik dengan debunya. Ya, Bang Iwan asik dengan poinnya. Marginal asik dengan komunitas taring babi pangnya. Ya. Itulah yang kemudian dalam konteks ini kan yang harusnya itu menjadi sebuah perhatian untuk kemudian secara konteks Depok pemerintahan memperhatikan dalam segi memfasilitasi ruang-ruang titik temu itu. Selain itu ada kesadaran internal dari pihak masing-masing seniman juga punya kesadaran kita harus bersama. Ya, ini yang kemudian belum bisa dilakukan sehingga memang harus ada kesadaran di tingkatan antar seniman sendiri. Oke. Kenapa kemudian tadi bang kapan kita ke Margina, bang kapan kita misalnya sama OI, nah kemudian dikolaborasikan jadi sebuah warna
yang luar biasa, dan akhirnya kita bisa ngomong nih Depok gue Yes. karena ada debu, ada oi, ada marginal, Oke. bisa kemudian bersama-sama menunjukkan ini loh Depok gitu. Iya, iya. Artinya keberagaman itu jadi keniscayaan, Bang. Oh iya. Yang memang harus dijaga. Benar. Dan ada satu hal, ini kan menyangkut kawan-kawan komunitas. Siap. Kawan-kawan komunitas. Ini saya ngomong dari dua sisi ya. Oke. Dari sisi sebagai seniman yang biasa dimanjain. Iya. Ya, kita biasa kemana-mana dimanjain. Jadi sebenarnya seniman sejati dia nggak penting masalah duit, Iya. tapi dia pengen nyaman. Iya. Itu aja. Nah, kalau kawan-kawan yang mau mendukung secara komunikasinya, bagaimana dia pikirin ini senimannya biasa diperlakukan kayak gimana? Nggak usah dipikirin kalau memang nggak bisa maksimalnya, tapi minimal membuat dia nyaman. Karena pada dasarnya seniman dia mau berkarya kalau nyaman, kalau nggak nyaman dia pergi. Kenapa Ini- itu jadi idealisnya seniman rata-rata? Ya, artinya contoh saya kasih tahu, saya kayak ini memang kelemahan di diri saya. Yang saya harus akui memang kelemahan, tetapi kita ini biasa dijemput. Iya. Karena memang nggak bisa nyetir, motor juga nggak bisa. Kuda, Kalau ada kuda. kuda bisa. Dulu kuda kita, tetapi ya itu karena kebiasaan aja, jadi nyamannya kayak gitu. Oke, siap. Terlepas dijemput motor apa, tapi itu tadi patut agak sedikit memahami kebiasaan orangnya. Bukan cenderung juga buat seniman kayak Bang Iwan. Ini marginal saya belum tahu, harapannya kita bisa Mungkin bisa collab nanti, Bang. Iya. Benar-benar marginal, Bang. jadi apa namanya, tetapi bagaimana lihat bagaimana biasa diperlakukan. Kalau udah kayak gitu, bagaimana minimal kalaupun nggak bisa minta maaf atas kekurangannya. Ini saya ngomong secara komunitas karena zaman sekarang dari dulu sebenarnya kekuatannya dari komunitas. Iya. Bagaimana kita bareng-bareng, kalau nggak perlu juga kita menjadi harus komunikasi kita yang diutamakan, tapi Depok ya kita semua orang Depok. Yes. Jadi memang Bang tagline Depok itu medium manusia mikirin Depok. Siapapun Bang Pacul, siapapun ya ketika dia mikirin Depok, bagaimana caranya Depok itu bisa maju, terutama di bidang seni, ya bisa dikatakan Depok gue, Bang. Dan dari dulu kan ini cara ini juga Rupa Ali Songo dulu, Iya. cara Nusantara memang berbeda, Iya. bahwa seni nggak boleh lepas, Iya. nggak boleh lepas. Jadi bagaimana cara membuatnya, ya kita masuk ke kampung mana di Indonesia juga ada kesenian tersendiri. Depok juga penuh dengan kesenian macam-macam. Nah, bagaimana orang-orang Depok, bagaimana dia berusaha juga buat menampilkan kesenian lokalnya itu. Iya. Komunitas yang beduk, Iya. apa itu luar biasa. Dan nyambung ke tadi Abang, seni jangan lepas. Kenapa? Karena itu juga yang menjadi warna khusus. Yes. Islam di Indonesia itu instrumen awalnya, Dari perangkat kesenian. dasar utamanya itu kesenian, bukan kebencian, bukan peperangan. Bang, ini ada kue klepon, Bang. Mudah-mudahan udah syariah, Bang. Coba, Cik. Ini sudah Islami belum? Ini udah Islam. Udah Islam. Ini udah Islam, Bang. Tenang aja. Saya pengen banget ngelihat Bang Mus itu kan, Bang Pacun, Bang Mus itu orang Amerika Iya. yang hijrah ke Indonesia, terus kemudian cinta sama Indonesia melalui seni-seninya, Bang. Kepengen banget gitu kecintaan Bang Mus itu di copy paste, di copy paste ke teman-teman Depok, sehingga punya sense of belonging kali ya, kecintaan, kepemilikan. Boleh saya jelaskan Gimana? dikit? Siap. Jelaskan dikit mengenai sosmed. Sosmed sekarang setiap orang punya media. Salah satu hal yang kalau bicara duit ya, Iya. tapi duit rata-rata kalau banyak duit banyak orang. Iya. Sosmed itu adalah kalau foto yang diupload kurang menarik, orang kurang menonton. Ya. Dari dulu industri terbesar untuk yang dunia modern adanya di Hollywood. Kesenian. Nah, bagaimana mereka punya cara untuk ininya, contoh tadi bahas masalah sarung dan lainnya, Iya, iya. itu sangat tepat. Iya. Karena di Indonesia ya dia punya budaya sangat luar biasa, dan jangan salah, mungkin di Indonesia dia biasa, Iya. Iya. tapi di luar Tapi kita belum punya gedung kesenian, Bang. nggak usah dipikirin. Oh, jangan Tempat pikirin. juga ada. Guys, siap. Bukan wilayah Oh, gitu ya. Pada dasarnya apabila para seniman bisa menjadi satu persatuan,
nanti bagian pemerintah nyusul. Betul. Di situ kamu lebih enak. Siap. Ini saya pengen ikutan. Berapa duit? Kalau bahasa ininya ya. Artinya pengen ikutan, oke, karena punya fasilitas, oke. Kalau saya nggak punya duit tapi ada gedung yang mau kita jadikan gedung senian, ayo gitu. Ya rasanya malu aja sih Bapak saya sama Bang Denis. Malu gitu sebagai warga Indonesia gitu yang ada teman dari Amerika yang menetap dan cinta sama Indonesia gitu Bang. Nah ini kan ada kaitan juga dengan gerakan kita di Gus Durian. Orang kan melihat Gus Durian itu apa sih gitu. Gus Durian ini ya sebuah komunitas yang memang terus belajar, menerapkan dan menggerakkan nilai-nilai Gus Dur. Nah kenapa kemudian saya dalam hal ini sangat nyaman ketemu dengan Bang Gus? Karena Bang Gus sendiri adalah bagian dari orang yang sedang menggerakkan nilai-nilai itu. Iya. Apa sih nilai-nilai yang ada di Gus Durian? Ada nilai kesederhanaan, ada kearifan lokal, ada ketauhidan, ada kemanusiaan. Nah ini kan kalau bicara konteks hari ini, bagaimana kemudian nilai-nilai itu kita kuatkan menjadi sebuah perangkat dasar gerakan bersama, kan gitu, untuk kemudian menguatkan identitas dari Depok itu sendiri. Tadi ada pertanyaan, saya asli sini ya, saya tinggal di sini ya, bahwa kemudian ada istilah-istilah saya aktif di 98 segala macam, tapi saya juga dalam konteks itu nggak nyaman kemudian ikut larut di pentas nasional. Kenapa saya tetap di Depok? Karena pada akhirnya bicara konteks kebudayaan, keagamaan, pemberdayaan, harus ada ruang-ruang yang terdekat dulu yang harus kita benahi. Ya. Bicara sarung, saya nggak anti sama celana panjang. Padahal celana panjang kalau bicara konteks sejarah, celana penjajah. Loh iya, lo ini kan yang dibawa Belanda, yang dibawa Portugal, yang dibawa Jepang. Sebelum dibawa itu apa sarung? Tapi kadang-kadang saya mau aneh dengan saudara saya sendiri yang ketika melihat saya sarungan kok aneh gitu. Ya saya cuma bilang Mungkin harus gamis kali Bang. dalam hati saya bilang sebetulnya yang aneh lu karena nggak pernah kenal budaya lu sendiri. Tapi kan Sebenarnya bicara akses juga lebih enak. iya. Makanya saya ada 5 anak. Iya. Karena sarung itu lebih bebas, lebih lepas gitu. Oke, kan. Bang. Dalam konteks keseharian aktivitas nggak mengganggu aktivitas. Dalam konteks filosofi keberagaman, ya ini sarung menunjukkan kebebasan, lepas, tidak ada keterikatan. Oke. Ada satu pertanyaan nih Bang. Nanti mungkin Bang Gus jawab, Bang Pacun jawab. Yang agak sedikit ngeganjel Bang di saya nih. Sebenarnya kalau seandainya ada ya mohon maaf ya, ada peraturan yang mengatur tatanan hidup manusia, Ya, kayak contoh yang Raperda kemarin Bang, ya. yang Raperda kota religius, kalau di seniman itu bisa masuk nggak sih Bang? Ya, Pak. Di seniman itu bisa masuk nggak sih ketika ritual apa segala macam diatur gitu oleh pemerintah? Kalau buat saya itulah banyak perbedaan pemahaman daripada kalimat khalifah atau khilafah. Kalau kita memahami khalifah Allah dulu, siapa ya? Dirimu. Iya. Atas mana? Atas dirimu dulu, baru dikasih bini satu, kasih anak satu, mungkin ditambah bininya, mungkin masih takut. Tapi intinya dirimu adalah khalifah Allah di bumi. Enggak Di mana secara wilayah? secara komunal Enggak, bernegara. saya nggak masuk ke sana karena dari dulu Islam juga awal yang Rasulullah SAW itu urusan pribadi. Yes. Ya, jadi itu yang namanya khalifah, bahwa mulai dari dirimu, mulai hargai dirimu, baru sedikit demi sedikit Allah memperluas kamu punya urusan. Kita lihat tempat ini kan Itulah tadinya tempat sesungguhnya. sampah. Ya, Ya. ya. Tapi udah jelas anugerah Allah buatnya. Ini sebenarnya Iya. kita dapat dari ceritanya katanya Syekh Subakir Subakir. Magelang. Iya, iya. Nah, bahwa pertama masuk ke Indonesia ketemu sama Semar dan berdiskusi, minta izin mau dakwah ke sini. Akhirnya Semar bilang nggak perlu, gitu udah ada Hindu sama Buddha di sini. Iya. Bilanglah sebelum Hindu sama Buddha ada apa di sini? Yang ada sebenarnya ada bahasa sedikit ya, tersindir, menyindir dikit, orang-orang suka berantem gitu. Dan itu adalah bahwa kita udah ada 2 agama, kalau nambah satu lagi ada stres juga pada berantem gitu. Nggak perlu kita, nggak sebelum Hindu sama Islam apa Hindu sama Buddha ada apa?
ya kita berkeyakinan bahwa tanah Jawa ini merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa. Bagaimana kita jaga? Di situ Syekh Subakir itu Islam, ya kan? Dan itu memang iya. Gitu. Harus mulai dari mana ya? Dari rumah kita sendiri. Makanya juga pas giliran corona juga masjid pada tutup nggak penting juga. Yang penting dirimu, hatimu itu masjid yang lebih kecil. Jadi lebih mendekatkan kepada esensi ya Bang. Nilai Ketimbang bungkusan. Nah, kalau Bang Paju sendiri gimana Bang? Ketika undang-undang tadi ditabrakin ke wilayah-wilayah Nah ini individual. kemudian pertama mesti ada penguatan definisi tentang arti dari religi itu sendiri. Yes, Religi itu apa sih? Religi itu nilai. Ya nilai. bukan bungkusan ya Bang? Bukan. Gitu. Ketika bahasa nilai, religi itu apa nilai? Nilai apa? Nilai religiusitas seseorang kan? Dalam mempraktekkan kehidupan keberagaman yang dia anut saat itu. Ketika misalnya di sini ada Nasrani, dia sangat baik, dia sudah menjadi seorang religi. Ketika kemudian Islam, apalagi dalam kata dan arti Islam itu menyelamatkan, terus dia kemudian dalam tindakan selalu mendatangkan kebermanfaatan, berusaha untuk terus menyelamatkan, itu nilai dia seorang yang religi. Dan dalam konteks kelembagaan pusat itu sebetulnya ada dua yang bertabrakan. Oke. Jadi kalau dalam bahasa kita sendiri kan orang kan menyempitkan kata ibadah atau kata religi itu semata-mata kemudian dilihat dari sekedar bungkusan. Dan Padahal parsial dalam konteks ibadah sendiri ada ibadah mahdoh, ada goiro mahdoh kan gitu. Ada ibadah-ibadah yang bersyarat kan gitu. Misalnya dengan tatanan, dengan peraturan, tapi ada ibadah-ibadah yang tidak bersyarat dan itu lebih ke nilai. Goiro mahdoh itu bisa di luar sholat, ibadah-ibadah yang mendatangkan kebermanfaatan dan sebagainya. Nah, dua ini kemudian tidak bisa dipaksakan untuk kemudian dianggap religi ketika seseorang diatur soal ibadah ritualnya dan lain sebagainya. Nggak usah gitu. Itu malah kemudian negara jadi memaksa hadir atau pemerintah Depok memaksa hadir untuk berperan sebagai lembaga agama. Sementara persoalan-persoalan lain di luar keagamaan cukup banyak, itu dong yang diberesin. masih banyak. Loh, Kita kehilangan lahan banyak. banyak. Kita kehilangan setu banyak. kehilangan aset banyak. Ngapain ngurusin agama ya Bang? Ngapain gitu. Dan ketika kita bicara itu bagian dari ngurusin agama. Nah, Tapi lebih pada penguatan nilai-nilai agama. lebih kepada penguatan nilai. Ya kadang-kadang malu Bang sama Bang Mus Bang. Iya. Kalau saya begini Bang, kalau soal aturan Pemdanya namanya saya nggak pernah masuk dan nggak penting. Soalnya ada kaitan sama aku. Iya. Dalam arti kalau ada aturan yang ganggu saya, yang saya nggak ganggu orang, baru saya ada masalah. Gitu. Tapi kalau enggak ya nggak jadi masalah. Kalau karena bukan tempat saya, karena saya orang biasa. Yang pastinya kalau kita repot ya kita harus kasihan juga sama pemerintah kota, pemimpin-pemimpin. Dia lebih stres juga ngurusin banyak orang. Iya. Kalau kita benar, dia bikin sedikit ucapan, itu banyak orang cibirin dia, sekali ucapannya bisa berdampak ke jutaan orang. Iya. Kalau kita ada pusing paling sebentar putus dikit, harus ganti sebentar apa nambah ini stres yang di rumah apa kayak gitu. Oke, semakin menarik teman-teman. Ya, Bang, terima kasih banyak. Abang Mus sudah hadir, Bang Pacun sudah hadir di ngopi-ngopi bareng Depok gue nih Bang. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi Bang, pencerahan ke teman-teman Bang. Dua kata Bang buat Depok Bang. Dua kata buat Depok. Segala dua kata aja. Dua kata buat Depok. Depok buah. Depok gue. Bang Pacun, dua kata buat Depok Bang. Gue Depok. Terima kasih teman-teman. Wallahu a'lam bishawab.